umat Islam takbir. Umat Islam diam, umat Islam berwarna dengan disahkan RUU HIP ini, maka Islam yang ada di Indonesia bisa jadi tinggal nama saudara. Takbir. Dan selanjutnya hadir Ustaz Faisal kepada beliau kami persilakan. Namun sebelum beliau kami mohon untuk yang akhwat ya, akhwat dan ummahat untuk menjaga jarak, tidak bercampur dengan ikhwan. Sekali lagi untuk akhwat bisa dikondisikan tidak bercampur dengan saf-saf yang ikhwan. Dan kemudian yang kiranya belum pakai masker mohon bisa digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku sekalian, ada dua hal kenapa kita tolak komunisme, kenapa kita tolak PKI, kenapa kita tolak sosialisme. Bahwa komunisme PKI itu jelas licik, memang karakternya seperti itu. Di dalam rancangan undang-undang HIP mereka meninggalkan TAP MPRS tahun 66 nomor 25. Di dalam TAP MPRS tersebut telah ditetapkan bahwa ajaran sosialisme, Leninisme, Stalin, komunis, PKI itu adalah ajaran yang dilarang di negeri ini. Oleh karena itu PKI komunis ingin membonceng menjadi penumpang gelap. Mereka mengatakan pihak yang terzalimi. Mereka memutarbalikkan fakta. Berapa banyak kiai, berapa banyak ustaz, berapa banyak kaum muslimin yang mereka bantai. Oleh karena itu sekali lagi mereka meninggalkan TAP MPRS tersebut bahwa jelas-jelas PKI komunis itu partai terlarang di negeri ini. Allahu Akbar. Yang kedua, menurut komunisme, menurut sosialisme PKI, bahwa agama itu candu, agama itu racun. Maka tidak ada negeri yang dimana negeri tadi itu komunisme diterapkan dalam sebuah negara, Islam itu hadir, tidak ada. Islam akan tegak, tidak ada. Oleh karena itu mereka menginginkan bahwa Islam itu akan lenyap. Islam itu lenyap karena mereka menganggap Islam itu musuh utama mereka. Oleh karena itu, siapkah kalian berjihad melawan orang-orang PKI? Siap! Allah, ini ekonomi merosot, sosial seperti ini, dan lain sebagainya. Karena meninggalkan syariat Allah. Bahwa mereka akan mendapatkan kapitalisme, sosialisme, kita bergandengan tangan, kita eratkan tangan, kita tegakkan syariat Islam secara kafah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beliau senantiasa memberikan semangat kepada kita bahwa hanyalah dengan syariat Islam kita mampu sebagai menyelesaikan segala persoalan bangsa. Benar dan tidak? Dan selanjutnya ada dari tokoh Kota Solo yang tidak asing bagi kita, yang dulu menjadi macan podium. Kalau ada macan sekarang jadi mal, tapi beliau masih menjadi macan. Siapa dia? Beliau adalah Bangga Negeri kepada beliau. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang hormati, para alim ulama yang kami muliakan, mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya pada siang hari yang berbahagia ini. Kita berkumpul diri untuk bersama-sama menolak rencana undang-undang
Budak-budak PKI loh itu. Tapi kalian. Terkait jangan cerita tahun 65 ini saya terlibat aktif di dalam rangka menumpas PKI. Di sini ini dibantai 23 orang sahabat-sahabat saya oleh orang-orang PKI saudara saya ini. Jadi saya minta kepada pemerintah daerah Kota Surakarta ini untuk membuat monumen di sini atas kekejaman PKI. Setuju? Setuju! Jadi kalau sekarang itu ada yang mau uji Pancasila, saya punya keyakinan mereka itu punya paham ke arah komunis saudara sekalian ya. Kemudian di daerah Boyolali dan Klaten yang dibunuh oleh PKI itu 282 orang. Jadi pertama saya sudah mengucapkan terima kasih dan mengapresiasikan kepada MUI yang terang-terangan mengajak kepada umat Islam untuk menolak rencana undang-undang yang pro PKI di luar kalian. Aku suruh bertanggung RUU itu. Jadi siapapun juga yang mencoba mengupik-upik Pancasila hampir pasti dikatakan mereka ada kecenderungan untuk menghidupkan komunis PKI dan kalau sampai nekat, saya memohon dan menghimbau kepada MUI untuk tidak kepalang tanggung umat Islam berjihad melawan komunis kalian. Tidak ada pilihan lain. Ya. Jadi kalau sampai nekat, tidak ada pilihan lain. Ya. Dan ini umat di Solo ini kan kotanya dulu tahun 55 ini memang masyarakatnya banyak komunis. Tapi saya punya keyakinan bahwa umat Islam tegar dan berani menghadapi apapun juga akan timbulnya komunis dalam kalian. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan harapan kita semua mereka mencabut apa yang namanya RUU itu. Dan kepada saudara kalian, kita tidak usah tergantung kepada wakil rakyat. Hampir semua sebagian besar memilih dari kalian. Ya. Tidak ada manfaatnya. Mereka dikasih rakyat sebagai wakil rakyat, tapi tidak pernah memilih dari rakyat. Ya. Kalau masuk saudara-saudara saya yang ada di DPR di Kota Surakarta ini, jangan hanya diam saja saudara. Tanda Anda itu makan uang gaji juga dari rakyat saudara kalian. Nah, demikian kemudian. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila tetap masih berani saudara, meskipun di mana-mana banyak intimidasi dan berbagai penekanan yang beliau alami, dan untuk selanjutnya akan kita dengar tausiah dari Asatid kita, beliau Ustaz Nasir Isul Mujahid. Kita sambut dengan gerakan jogi. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anda datang hadir di sini bukan untuk menyebarkan virus corona, betul? Justru ini adalah cara yang terbaik untuk menangkal azab dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan amar ma'ruf nahi munkar, betul? Kemungkaran haluan ideologi Pancasila RUU HIP itu jauh lebih besar daripada kerusakan yang akan ditimbulkan oleh corona, betul? Corona hanya membuat kita sakit atau membuat kita terpisah dari dunia ini, tetapi rancangan undang-undang ini akan menghalangi kita dari ridho Allah, akan menjauhkan kita dari agama, dan akan menghancurkan masa depan anak cucu kita. Betul atau tidak? Betul tidak? Ini jauh lebih berbahaya jamaah sekalian. Jamaah sekalian, sesungguhnya Pancasila yang ada hari ini merupakan perjuangan besar umat Islam. Ingat, jauh sebelum ada
Pancasila hari ini, jauh sebelum ada Piagam Jakarta, para founding father negara kita, para pendiri negara kita, Kiai Haji Agus Salim, Hasan, dan juga ulama-ulama lainnya, mereka sebenarnya termasuk Bapak Muhammad Nasir menginginkan Indonesia negara Islam. Negara apa? Setidaknya ada 3 alasan kenapa mereka ingin Indonesia negara Islam. Satu, yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sejak penjajahan Portugis, penjajahan Belanda, sampai penjajahan Belanda. Siapa kira-kira? Siapa kira-kira? Sihatnya Tuanku Imam Pojo, sihatnya Tengku Umar, sihatnya Diponegoro, sihatnya Sultan Hasanuddin, dengan Allahu Akbar, dengan La ilaha illallah. Betul? Betul? Bukan dengan komunis jemaah sekalian, bukan dengan liberal jemaah sekalian, tapi dengan takbir Allahu Akbar. Betul? Allahu Akbarnya Bung Tomo, Allahu Akbarnya Kiai Mojo. Yang kedua jemaah sekalian, alasan logis adalah apa? Indonesia sudah menjadi budaya turun-temurun di negara kita. Bahkan kalau Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin masih ingat, dia pernah menulis artikel, Indonesia selama 500 tahun diatur dengan budaya dan undang-undang Islam. Sejak kerajaan Islam Samudra Pasai, kerajaan Islam Demak Bintoro, kerajaan Islam Mataram, semuanya diatur dengan syariat Islam. Jadi Indonesia telah menjadikan Islam budaya. Maka wajar kalau Bapak Muhammad Nasir, walaupun saat itu ditentang oleh Soekarno, ingin menjadikan Indonesia negara Islam. Walaupun pada akhirnya kita mengalah demi keutuhan negara ini, akhirnya apa? Muncullah Piagam Jakarta. Indonesia bukan negara Islam, tapi umat Islam diberi kebebasan menjalankan syariat Islam dengan adanya 7 kata pada Piagam Jakarta. Namun tanggal 18 Agustus jemaah sekalian, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, terjadi pengkhianatan, yaitu apa? Piagam Jakarta dihapus. Lagi-lagi umat Islam mengalah demi keutuhan negara kita. Oke, ini dihapus, tapi tolong umat Islam tetap diberi kebebasan menjalankan syariat Islam. Dan hari ini anak-anak komunis yang telah menulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI, Ripka terang-terangan ingin mengganti Pancasila. Ini merupakan pengkhianatan, ini merupakan pelecehan terhadap umat Islam. Siapa Tuhan? Sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, saya sampaikan, kalau perjuangan kita berhenti pada hari ini di tempat ini, jamaah sekalian, itu sia-sia. Semenjak sekarang sampai betul-betul penolakan dari MUI diterima oleh pemerintah, Anda berjuang lewat sosial media Anda. Hari ini perubahan dan perjuangan sangat ditentukan oleh media sosial. Betul? Jangan takut, Instagram Anda akan di-banner, akan diganti yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, Facebook Anda di-banner, sesungguhnya akan diganti yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Facebook saya sudah 20 kali di-banner. Tapi sekali lagi, itu bagian daripada perjuangan lewat media. Siap? Siap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak saya yang tidak dengarkan. Namun, perubahan sedang kita hadiri dari saudara kita Kabupaten Klaten, beliau Ustaz Syahmi, mohon untuk berkata sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada tahun 2023 ini menjadi Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita sekalian dan dicatat sebagai amal soleh kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, teman-teman, yang paling penting adalah informasi saat ini tidak hanya cukup berhenti di sini. Karena apa? Karena banyak kaum muda yang tidak paham dengan apa itu PKI.
apa itu komunis. Maka yang harus Anda laksanakan atau setelah pulang dari sini, berikan pengertian kepada warga, sosialisasikan kepada generasi muda bahwa PKI komunis adalah berpaham ateis, anti Tuhan, tidak bertuhan jamaah rahimakumullah. Maka sekali lagi, anak muda sekarang tidak paham. Kenapa? Banyak sekali di media sosial ada pembelokan sejarah bahwa PKI adalah korban dari peristiwa G30S. Jadi hanya sebagai korban jamaah rahimakumullah. Maka itu secara siklus terus berkelanjutan. Mulai dari 23 Mei lahirnya PKI, 1 Juni, 22 Juni, Agustus, September, itu pasti akan berlangsung terus. PKI akan tetap berusaha, mereka akan bangkit kembali. Namun kita saat ini umat Islam seluruh raya siap untuk siap. Allahu Akbar. Siap. Namun saat ini saya ulangi sekali lagi, Anda setelah pulang dari sini, berikan pengertian kepada warga, berikan pengertian kepada jemaah masjid, berikan pengertian kepada para pemuda bahwa komunis sangat keji, PKI sangat bengis, membantai para ulama, membantai para santri-santri yang ada di Indonesia ini. Maka jemaah rahimakumullah, saat ini muncul RUU HIP, jelas Pancasila diperas menjadi Trisila, diperas menjadi Ekasila. Maka itu sangat mencederai kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka saat ini hampir tidak pernah terjadi MUI pusat didampingi, didukung oleh MUI Provinsi Indonesia semua menolak adanya RUU HIP. Kenapa? Di sana ada indikasi bangkitnya kembali komunis Indonesia. Maka saat ini siap semuanya bersiap? Siap! Siap semuanya bersiap? Siap! Siap semuanya memberikan informasi kepada masyarakat? PKI adalah musuh umat Islam. PKI adalah musuh umat Islam. Allahu Akbar. Mari kita ajak keluarga kita ajak generasi muda kita ajak warga kita ajak masyarakat sosialmu kita, jamaah masjid kita beri pengertian bahwa PKI memang bangkit. PKI memang akan bangkit. Mereka menggeliat saudara sekalian, menusuk semua kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Dan ini adalah ancaman yang berarti untuk kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jogja juga sudah. Dan untuk selanjutnya dari Seragen saudara, semua adalah Dr. Haji Amir Sunaidi SHMI. Beliau berhasil membuat dari Seragen. Apa-apa? Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyebut PKI Ganyang, PKI Hulu. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kalau bangsa kita merupakan negara bangsa Indonesia, itu namanya pengkhianat terhadap bangsa dan negara Indonesia. Takbir! Pada saat Dr. Reginald Wigrono pada saat itu mendirikan negara Republik Indonesia, mengumpulkan para anggota BPUPK yang kurang lebih 80 orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker saat ini. Lalu kemudian kita ingatkan bahwa tenaga asing Cina harus segera dikembalikan, harus segera di stop dan kemudian dikembalikan ke negaranya. Karena virus pandemi corona ditengarai juga dari negara Cina. Lalu kemudian kalau masjid-masjid saja diperintahkan untuk ditutup, lalu kenapa tenaga asing Cina
malah justru dipersilakan masuk dengan bebas. Ini adalah kedoliman di atas kedoliman. Ini adalah kemungkaran yang harus kita rubah, baik dengan tangan kita, baik dengan ucapan kita, atau dengan hati kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini saya sudah dipesan dari kepolisian, Mas, jangan bakar-bakar bendera PKI. Lalu kalau kita tidak boleh bakar bendera PKI, tapi kemudian para penguasa lalu enak dengan begitu saja Bakar PKI. menyediakan, Bakar bahkan buka lebar-lebar paham ateis dan komunis ini. Maka himbauan itu bagi kami adalah bualan belaka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kapanpun yang namanya tauhid ketuhanan yang Maha Esa tidak boleh ditafsirkan oleh komunis, tidak boleh ditafsirkan oleh liberalis, maka tetap tidak boleh dibawa tafsir kemana-mana. Pancasila yang dijiwai oleh Piagam Jakarta karena telah terbit dekret presiden saat itu untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang dijiwai Piagam Jakarta tidak boleh lupa, dan bahkan generasi kita harus diberitahu bahwa yang namanya dijiwai oleh Piagam Jakarta itu berarti umat Islam maupun umat-umat yang lain bebas melaksanakan syariatnya masing-masing sesempurna mungkin dan dilindungi oleh negara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka kalau sekarang kita mendengar ada upaya-upaya untuk menghilangkan TAP MPR, TAP MPRS yang melarang beredarnya, yang melarang tumbuh kembangnya ajaran komunisme meskipun tidak dengan nama PKI. Ketetapan itu mau dinafikan, maka kita pemuda-pemuda Islam di Surakarta bangkit untuk bersiap-siap jihad fisabilillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau mereka sudah mulai pasang kuda-kuda, sudah mulai mengirimkan militernya masuk ke Indonesia dengan berbagai alasan, lalu mereka juga sudah berani mengobok-obok ajaran Islam. Lalu di mana salahnya kalau pemuda-pemuda Islam mulai mengasah pedangnya masing-masing, mulai bersiap-siap untuk menumpahkan darah musuh-musuhnya? Maka di mana kesalahan tersebut? Hari ini kita mulaikan perlawanan ini. Kita dengungkan perlawanan ini untuk melawan tirani rezim, untuk melawan komunisme, untuk melawan liberalisme. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah sudah hadir sebagian banyak para sahabat kita. Sekali lagi mohon selalu pakai masker, ya. Jangan sampai gerakan umat Islam kemudian dituduh, dikambing hitamkan sebagai penyebar COVID. Ya, jelas-jelas COVID ini dari para tenaga kerja asing Cina, dan lalu kemudian banyak orang-orang kaya lalu lalang masuk dari luar negeri ke Indonesia membawa virus-virus. Lalu kemudian dengan enaknya orang-orang kampung disuruh nutup masjid, orang-orang kampung disuruh diam di rumah tanpa disediakan makan, tanpa disediakan kebutuhan pokok. Ini adalah kedoliman di atas kedoliman. Maka siang hari ini kembali dari Dewan Syariah Kota Surakarta mengingatkan, menyadarkan bahwa umat Islam tidak boleh lalai. Allahu Akbar. Baiklah,
untuk kita semangati dulu dari Dan Hamid yang akan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimat tauhid suci bendera panji Nabi tanamkan dalam hati kibarkan tinggi-tinggi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimat tauhid suci bendera panji Nabi ayo jaga NKRI dari para PKI kanyang PKI kanyang PKI ayo kanyang PKI sabar suka ayo bareng kanyang PKI sabar suka kanyang PKI sekarang suka. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bahwa hari ini kita umat Islam selalu senantiasa yang belum mereka yang memanfaatkan kondisi keprihatinan suasana nasional dan global di tengah pandemi saat ini diam-diam merancang satu undang-undang yang ingin mengkhawatirkan akan masuknya celah bagi mereka kalangan tertentu untuk menghidupkan kembali paham-paham komunisnya. Takbir! Mereka sudah lihat, mohon untuk bisa memberikan aksesan. Ya, sedang-sedang semuanya. Iklan kereta lewat. Ya, buka dulu aksesnya. Kereta mana? Baik, kita beri kesempatan ada iklan sponsor. Ya, mobil di sebelah barat mohon untuk bisa dipinggirkan dari rel kereta api. Ya, sekali lagi mobil dan motor juga. Teknologi itu. Kenal saya. Mayan. Nggak kenal? Ayo main Yan. Kenal. Walaupun pakai saya tutup. Ayo main Yan. Kenal. Iya. Nah keringetku kenal orang kira-kira. Mayan. Orang yang saya kenal. Ayo main. Tetapi perlu dicatat Bapak-Bapak sekalian. Iya. PKI walaupun berubah wujud. Bisa enggak PKI berubah wujud? Walaupun PKI pakai lambang apapun, walaupun PKI Mukles ragelamnya kal. walaupun dia berrodok dan bersembunyi, ya, tetapi umat Islam itu cukup cerdas dan luar biasa mendeteksi dari mana sebenarnya siapa PKI betul. Nek keringetnya PKI kira-kira sampai iso deteksi orang kira-kira. Ya kudu. Apa to yang celuk-celuk Yan? Kalau intelijen ora iso itu piye? Walaupun PKI Saya ngebur. keringetnya kepada umat Islam, baunya, napasnya tetap napas PKI, keringet PKI dimanapun kita tetap akan suatu saat akan memberikan pelajaran kepada Partai Komunis Indonesia, betul? Sampai takut pada PKI? Tidak takut. Takut kepada corona? Tidak takut. Allah sudah memberikan. Walaupun corona itu tidak tampak, walaupun corona itu ada tidak tampak pada penglihatan kita. Nek kira-kira podo-podo tidak tampak, nek setan sampai corona, kira penciptaan setan dan corona bisa endi kira-kira? Bisik setan, banyak korban setan.
setan yang betul banyak menjadi korban. Kan ngerungokke ceramah itu ya, malah kon aku suara piye to. Walaupun korban Ngerungokke ceramah. dan kita bisa untuk mendeteksi dan melumpuhkan bagaimana setan laknatullah betul. Walaupun bahwa tidak tambah, tetapi itu adalah makhluk Allah. Bagaimanapun kita, innallaha ma'ana. Kita bersama Allah, tidak takut dan menghadirkan bagaimana corona betul. Pasti sampai corona tidak takut, walaupun sebenarnya ya corona itu sendiri, nah mampu politik, tidak bahaslah. Tetapi yang perlu kita catat Bapak dan sekalian. Nyekeli keselian, keju. Konsentrasi nyekel HP. Republik Indonesia, betul. Saat ini negara kita, negara Republik Indonesia ini postingan. Sakit apa lumpuh ini? Lumpuh. Aku pengen dulu nih. Siapa yang melumpuhkan? Saya tanya, siapa yang melumpuhkan penyebab lumpuhnya negara Republik Indonesia yang kita cintai? Siapa? PKI. Bisakah penjenengan untuk mendeteksi bagaimana gerakan PKI? Bisa. Saya yakin karena di sini adalah singa padang pasir sudah tampak di hadapan kita. Maka kami katakan PKI Partai Komunis Indonesia, kamu sebenarnya bukan akan merebut Senengguri akeh gak, Yan? umat Islam. Senengguri akeh gak? Aku ra ketok, Yan. Yang pernah kamu habiskan, kamu supayakan kepada umat Islam menjadi korban umat Islam, bukan umat Islam para pejabat, para jenderal. Sepakat dah, nek PKI itu sebelum. Sekarang bandel ngomongnya. Kalau saya mengatakan PKI, Anda harus mengatakan secara keras teroris, betul? Betul. PKI. PKI. Di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Bisa nggak kira-kira PKI nyusup ke tubuh TNI? Bisa. Bisa lah kira-kira PKI menyusup kepada institusi Polri. Bisa enggak kalau PKI menyusup ya kepada pemerintahan ini? Bisa enggak kalau PKI itu membentuk satu kekuatan, kemudian dia mengatakan bahwa suatu saat dia coba berdiri di hadapan kita membentuk satu undang-undang akan dibuat kepada mereka, dan undang-undang itu saudara sekalian ya terdiri dari para bapak Dewan Kehormatan DPR RI MPR yang dikuasai mereka. Tidak bisa enggak kalau undang-undang ini nanti akan dikuasai mereka, itu mereka, kemudian dikuasai mereka, ditandatangani mereka. Bisa enggak kira-kira? Kalau undang-undang, rancangan undang-undang dijadikan undang-undang, kemudian disahkan, siap bergerak umat Islam di Solo? Siap untuk bergerak umat Islam? Siap. Dan siap untuk berani mati? Siap. Siap bayar? Siap menjadikan jaminan kamu? Siap untuk meninggalkan anak yatim? Dan siap semuanya? Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara sekalian, panas loh. Bukan karena terik matahari yang panas, bukan. Karena darah kita ini, karena darah kita ini menjelaskan saudara sekalian, umat saudara sekalian, kalau ceritakan. Aku itu orang Solo. Kelahiran itu di Solo. Kelahiran saya itu di Sumatera Utara. Betul apa yang dikatakan Ustaz Alfred Tanjung. Kalau terjadi pembantaian pembunuhan di salah satu tempat pada kebunan kelapa sawit di Bandar Besi, itu bukan ratusan, bahkan sampai ribuan terjadi. Saya sudah menyaksikan orang tadi sebagai korban dari kekerasan PKI itu. Ini satu kejadian. Kalau terjadi pembantaian umat Islam, terjadi pembunuhan umat Islam, kira-kira sing salah umat Islam itu PKI. Sing salah umat Islam itu PKI. Sing salah umat Islam itu PKI.
dikatakan kalau PKI penjaringan menjadi pada teroris PKI. Duduk sementara. Duduk. Begitu saya meneriakkan kalimat, ya, kalimat PKI, penjaringan langsung mengangkat tangan, mengempakkan tangan teroris. Siap, ya, untuk menjadi semangat kita. Bagaimana PKI sekarang ini sudah sangat luar biasa mengalir semua ini. Ya, saya ulangi, kalau saya mengatakan PKI, teriakan takbir itu tetap PKI adalah teroris, dan kemudian mengangkat tangan dan berdiri bersama-sama. Tak ulangi, saya teriakan PKI, penjaringan hanya mengatakan teroris dan langsung berdiri. Betul? Siap? Saya ulangi, PKI teroris! Betul lagi, contoh PKI teroris! Subhanallah. Jangan kebangkitan PKI. Jangan PKI mau bangkit di Indonesia. Bukan sekedar bayangan, akan tetapi ini adalah sungguhan terbukti dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. PKI, gerakan PKI akan memusnahkan PKI dari berbagai dunia ini. Ada dari tangan